Terima kasih Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi. Pemirsa, sulitnya mencari pekerjaan menjadi kondisi yang hampir semua orang sempat alami begitu ya. Apalagi di era modern sekarang, persaingan mendapatkan pekerjaan ini sangat ketat kualifikasinya. Bahkan ini ada angkanya nih dari survei Bank Indonesia ini sempat menunjukkan kalau ternyata ketersediaan lapangan pekerjaan ini mengalami penurunan dalam kurun waktu 6 bulan ke depan. Nah, hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti oleh penyerapan yang optimal. Para pencari kerja, mana suaranya nih? Tetap berjuang ya, dan semangat terus. Nah, bagi kalian yang lagi cari kerja, jangan patah arang dulu ya. Soalnya survei Bank Indonesia menunjukkan ekspektasi ketersediaan lapangan kerja mengalami penurunan dalam waktu 6 bulan ke depan. Dari survei yang dilakukan Desember 2023, keyakinan untuk dapat kerja dalam 6 bulan ke depan turun menjadi 129,9 dari 131,4 pada November 2023. Secara rinci, perkiraan penurunan lapangan terjadi untuk seluruh kelompok usia. Penurunan ekspektasi paling dalam terjadi pada usia lebih dari 60 tahun, yang turun dari 124,9 pada November 2023 menjadi 120,7 per Desember 2023. Sementara itu kelompok usia 41 tahun hingga 50 tahun hanya 0,1 poin pada Desember 2023. Sedangkan kelompok usia lain dari 20 hingga 30 tahun, ekspektasi ketersediaan kerja turun cukup dalam dari 137,8 menjadi 134. Dari tingkat pendidikan, penurunan terjadi pada kelompok responden pendidikan pasca sarjana yang anjlok dari 144,4 pada November menjadi 120,3 pada Desember 2023. Pada periode yang sama, tingkat pendidikan akademi, indeks turun dari 133,5 menjadi 132,5. Sementara untuk kelompok pendidikan sarjana juga turun dari 144,8 menjadi 133,7. Di samping tiga kelompok pendidikan itu, hanya kelompok SLTA yang memiliki indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja yang meningkat dari 127,1 menjadi 127,4. Meski hampir semua kelompok alami penurunan ekspektasi ketersediaan lapangan kerja, para pencari kerja harus terus semangat. Karena sesungguhnya usaha tak pernah mengkhianati hasil. Tim Liputan PTV. Kalau dibilang cari kerja ini menurun, tapi belum tentu juga terjadi ya. Kayaknya buktinya hampir setiap bulan ada event job fair digelar. Artinya lowongan pekerjaan ini masih ada, masih tersedia banyak. Khususnya di Jakarta seenggaknya ya. Betul sekali. Nah, bagi Anda mungkin yang lagi cari kerja, mungkin bisa ikutan nih. Karena akan berakhir hari ini job fair-nya yang ada di Jakarta. Antrean menggelar ini bukan untuk mendapat jatah sembako ya. Tapi mereka adalah pejuang pencari kerja. Kakak, terus semangat ya. Nah, bagi kalian yang pengen ikutan, boleh kok datang ke event job fair yang digelar di kawasan Gedung Sari Ancol, Jakarta Utara ini. Event yang digelar sejak 12 dan 13 Juni menghadirkan 40 perusahaan dari berbagai lowongan pekerjaan. Kalau mau interview langsung, juga ada kok. Menurut pelamar kerja, sulitnya mencari pekerjaan lantaran ketatnya persaingan dengan kualifikasi yang tinggi. Adanya orang dalam juga bisa membuat lebih cepat mendapat pekerjaan. Asal Jakarta. Menurut Mas sendiri, seberapa sulit cari pekerjaan di Jakarta? Untuk kalau di rate itu 1 sampai 4, 3 kali ya. Iya. Alasannya kalau sejauh ini mungkin lebih banyak ke orang dalam sih. Rata-rata iya, lebih mudahan masuk kerja itu karena orang dalam. Tapi sejauh ini belum dicoba sih, mudah-mudahan sih kali ini masih bisa berhasil untuk bisa kerja. Kualifikasi sih, karena kayak kita mungkin rata-rata di atas 25 kan. Nah, itu yang bisa dibilang sangat sulit karena satu sisi kayak di bank-bank tertentu kita sempat ngeliat di job fair itu kebanyakan maksimal 25 sedangkan kita 26 ya. Jika ingin datang, event ini terbuka untuk umum dan gratis. Adanya job fair ini diharapkan pelamar kerja bisa mendapatkan lebih mudah pekerjaan yang sesuai. Bella Evangelista, Ade Suleman, Jakarta. Dan pemirsa untuk mengetahui seberapa besar kemudian lapangan pekerjaan di tanah air, lalu bagaimana peluangnya, besaran peluangnya gitu ya. Tim jurnalis PTV ada Bella Evangelista dan Yulisa Febulaya sudah bersama dengan HR expert, ada Mas Rifki ya. Nah, Bella bisa dijelasin dong ini gimana nih? Sebenarnya apa sih yang membuat sekarang banyak pencari kerja? Apakah memang karena lapangan kerjanya sedikit atau mungkin kualitas orang-orangnya nih Bella? Bisa dicari tahu dong Bel?
Bella udah jadi kayak eksekutif sekarang. Ya, selamat pagi Agung Wilson juga pemirsa BTV. Pagi ini nih ya, saya lagi ngeliat nih ya, kira-kira ada nggak ya lowongan sebagai direktur atau minimal manajer ya yang bisa saya lamar pada pagi hari ini. Nah, seperti Agung dan juga Wilson katakan tadi, memang kayaknya belakangan ini lagi ramai gitu ya, masyarakat Indonesia khususnya mereka yang di usia produktif ini lagi mencari pekerjaan karena susah banget nih katanya cari pekerjaan. Nah, untuk itu Agung juga Wilson, pagi ini style saya udah kayak orang bener nih ya, udah kayak ini sama udah seperti calon direktur nih. Gimana nih Agung juga Wilson, udah oke nggak nih saya jadi direktur ya? Nah, untuk itu pagi ini sekalian saya juga pengen ini ya, pengen konsultasi nih soal CV dan portofolio saya, sekaligus juga saya pengen ngajak Anda semua untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya bersama dengan seorang HR expert sekaligus juga co-founder Better & Co, yaitu Mas Rifki. Selamat pagi Mas Rifki. Selamat pagi Mbak Bella. Mas, gimana kira-kira udah cocok belum saya jadi direktur nih ya? Lumayan lah ya. Oke Mas Rifki. Biar senang pagi. Biar seneng ya. Mood booster gitu. Oke, ini Mas Rifki seperti tadi disampaikan oleh Agung juga Wilson, ini pertanyaan kita bersama ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi alasan umum sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia? Kemudian ini tadi juga Agung juga Wilson sempat singgung sedikit ya bahwa Bank Indonesia pada tahun lalu sempat mengeluarkan survei terkait dengan optimistis masyarakat Indonesia di mencari pekerjaan. Katanya itu dari tahun lalu 2023 itu sudah turun angkanya dari 131 menjadi 129 pada tahun ini. Nah, Mas Rifki selaku seorang HR expert sendiri melihatnya seperti apa tuh? Oke. Mungkin kalau kita bicara mengenai lapangan pekerjaan ya, itu kan kita bicara supply dan demand ya. Berarti kalau kita lihat sekarang mungkin kondisinya supply dan demand-nya nggak match gitu. Lebih banyak supply-nya daripada demand-nya. Itu satu hal. Kedua juga kita perlu lihat mungkin juga supply ini tidak terserap karena kualitas supply-nya sendiri gitu ya. Kualitas pendidikannya yang kurang baik atau memang kurikulum yang diajarkan di pendidikannya nggak cocok dengan yang dibutuhkan sehingga ya nggak terserap gitu ya. Dan ketiga mungkin dari sisi tenaga kerja asing gitu ya, kita juga lihat kan belakangan ini lumayan banyak ya juga pembicaraan mengenai tenaga kerja asing. Jadi dari tiga faktor itu, supply-nya lebih kecil daripada lebih besar daripada demand, kemudian kualitas pendidikan dan juga jenis materi yang diajarkan nggak cocok gitu. Dan ketiga ada persaingan dengan tenaga kerja asing. Mungkin dari tiga faktor itu sih kombinasi. Oh, berarti paling besar memang tiga faktor disebutkan oleh Mas Rifki tadi. Betul. Nah, tadi Mas Rifki sempat singgung soal kualitas nih, kualitas dari lulusan kita seperti Betul. itu. Nah, ini kan data terakhir yang saya lihat ya, Mas Rifki, sampai dengan tahun ini kita tuh punya sekitar 12 juta lulusan S1 sarjana ya, mana ini 4,5% dari populasi masyarakat Indonesia berarti ya. Nah, kalau Mas Rifki tadi sempat singgung soal kualitas. Nah, sebenarnya kita itu berada pada kualitas seperti apa dan sebenarnya kualitas lulusan seperti apa yang dibutuhkan di dunia kerja nih Mas Rifki? Oke. Kalau sekarang kan dengan dunia semakin kompleks gitu ya. Sebenarnya yang banyak dicari itu adalah apalagi untuk S1, itu kemampuan untuk higher order thinking gitu ya. Jadi nah itu bisa terlihat dari mana? Sebenarnya dari supply untuk masuk ke S1 ini sendiri gitu ya. Dimana kan kita kalau supply masuk ke S1 berarti kita bicaranya kualitas pendidikan dasar gitu ya. Nah, Indonesia sendiri itu ada ukurannya namanya PISA gitu ya. Indonesia sendiri sampai sekarang PISA-nya masih ya lumayan jauh di bawah lah gitu ya. Juara 1 tapi dari bawah gitu ya. Kurang lebih gitu lah. Jadi karena supply dari untuk masuk ke S1-nya juga kurang baik, ya mau nggak mau nanti yang keluar dari S1-nya juga mungkin kurang baik gitu ya. Itu sih kurang lebih. Oke, berarti kualifikasi seperti apa tuh untuk lulusan S1 yang dibutuhkan di dunia kerja seperti itu, Mas? Ya, kalau kualifikasi untuk S1 yang dibutuhkan di dunia kerja ya pastinya ilmu pengetahuannya yang cocok dengan yang dibutuhkan di industri. Atau memang ada experience yang dibutuhkan juga di industri gitu ya. Yang bisa didapatkan dengan, kalau di luar negeri itu kan S1 itu biasanya ada magang gitu ya. Oh iya. Program magang itu menjadi sebuah kewajiban. Selain mereka juga dapat uang dari magang, mereka juga dapat pengalaman. Nah, di Indonesia mungkin program magangnya nggak terlalu banyak ya kalau kita lihat ya. Walaupun belakangan ini sama pemerintah lagi digalakkan dengan lewat program apa tuh, ada program magang lah kemarin yang pemerintah bikin. Dan ketiga tadi kemampuan untuk berpikir di level abstrak ya. Karena kan kalau S1 itu masuknya dia nanti akan di level yang bukan lagi sekedar skill atau technical, tapi memang kemampuan berpikir dan perencanaan yang dibutuhkan. Dan itu yang bisa dilihat dari skor PISA tadi. Oke, tadi kita sudah bicarakan soal kualifikasi ya dari para pekerja atau pelamar pekerja sendiri. Tapi kalau dari sisi lapangan pekerjaan nih, Mas Rifki melihat seperti apa? Apakah sudah balance, sudah sesuai kah komposisinya dengan jumlah pekerja kita yang dibutuhkan oleh pekerja kita atau bagaimana? Kalau dari sisi lapangan pekerjaan, sekarang kan banyak muncul lapangan pekerjaan baru sebenarnya. Terutama yang terkait dengan
dunia digital ya. Nah, apalagi sekarang kita bicara mengenai AI gitu ya. Di mana dari sisi supply-nya juga belum siap gitu, karena kan AI itu sesuatu yang baru gitu. Itu jadi komunikasi antara industri dan sekolah itu sangat diperlukan sih untuk bisa membangun kurikulum yang baik dan bisa match dengan persyaratan yang dibutuhkan di perusahaan. Oke, berarti memang harus dibutuhkan nih kolaborasi ya, baik dari para pekerja, penyedia lapangan pekerjaan dan juga pemerintah. Berarti kayaknya gagal saya untuk jadi direktur ya dia. Masih jauh ya ke depannya kayaknya. Oke, untuk itu Agung dan juga Wilson kembali ke studio. Nampaknya saya gagal jadi direktur, ya udahlah saya jadi jurnalis aja bareng Agung juga Wilson gitu ya. Jualan cendol tadi. Oh iya, jualan cendol karena katanya Indonesia masuk negara terpanas, lumayan ya bisa jadi cuan jualan cendol. Baik. Bella ini berarti masih harus latihan, belum gagal sekarang, tapi mungkin masih harus belajar ya, biar nanti kedepannya bisa jadi direktur. Tapi kalau lihat stylenya memang udah cocok jadi direktur sih tadi ya. Duduk sendiri depan meja. Sudah siap ya. Terima kasih Bella Terima kasih banyak Bella atas laporannya.